Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan judul Konduksi melalui pipa berongga. Dengan saya sendiri yaitu Ilham Rusdianto Agustino dengan NIM 19023150118 dari kelas IF 15B dengan nama dosen pengajar saya yaitu Dr. Dianta Mustafa. Nah, kita akan membahas mengenai aplikasinya terlebih dahulu. Sistem thermal ini berbentuk silinder banyak dipergunakan pada beragam jenis instalasi industri untuk berbagai keperluan proses pemanasan, pendinginan, penguapan, dan lain-lain. Proses pertukaran energi panas ini di dalam peralatan penukar kalor untuk keperluan berbagai proses tersebut pada umumnya didominasi oleh mekanisme perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, ini merupakan industri dari penerapan dari perpindahan panas secara konduksi atau konveksi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan perpindahan panas dengan termodinamika. Yang pertama adalah termodinamika berhubungan dengan kondisi keseimbangan materi dan tidak memperdulikan keberadaan gradien suhu. Sedangkan perpindahan panas pada dasarnya adalah proses non-keseimbangan karena gradien suhu harus ada agar pertukaran panas itu dapat terjadi. Lalu yang berikutnya adalah termodinamika menggambarkan seberapa banyak panas yang bertukar atau berpindah selama proses, tetapi tidak mengisyaratkan bagaimana hal yang sama itu dapat dicapai. Sedangkan perpindahan panas itu adalah memprediksi distribusi temperatur dan menentukan laju energi yang ditransfer melalui permukaan, yang mana disebabkan oleh gradien temperatur pada permukaan tersebut. Dan perbedaan temperatur antar dua permukaan yang berbeda. Lalu selanjutnya panas konduksi radial melalui pipa berongga. Nah, alat pipa panjang itu biasanya membawa uap atau air panas. Itu panas akan menghilang melalui dinding pipa. Nah, arah perpindahan panas dalam hal ini itu bersifat radial, tetapi dapat diperlakukan sebagai kondisi konduksi satu dimensi. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai dasar hukum konduksi pipa berongga. Hukum konduksi panas ini atau disebut juga hukum Fourier menyatakan bahwa tingkat atau rate perpindahan panas melalui sebuah material itu berbanding lurus dengan gradien negatif pada suhu dan luasnya. Pada sudut siku gradien tersebut, di mana panas itu mengalir. Seperti yang kita lihat pada gambar samping, kita dapatkan rumus sebagai berikut. V sama dengan min K kali A kali delta dt per dr, dengan A adalah area perpindahan panas tegak lurus dengan arah aliran panas, lalu dt perbedaan temperatur di seluruh ketebalan cincin, lalu dr merupakan ketebalan cincinnya. Lalu yang selanjutnya adalah kita menjabarkan perhitungan rumus kita yang ada di atas dengan cara kita substitusikan A dalam persamaan di atas menjadi I sama dengan min K kali 2BR, karena luasnya adalah lingkaran, kali L kali dt per dr sama dengan min 2BR kali L kali K dalam kurung dikali R dikali dt per dr, dengan memisahkan variabel dan mengingat bahwa I konstan dalam kondisi yang mapan, yaitu dr per R sama dengan 2pi LK dalam kurung per I kali dt. Lalu kita substitusikan limit-limitnya. Sebentar. Kita integralkan limit-limitnya, yaitu integral R1 dan R2
dr per r sama dengan min 2pi LK dalam kurung per Hi. Kita integralkan T1 dan T2 kali dt. Lalu integral R2 per R1 sama dengan min 2pi LK dalam kurung per Hi dikali hasil pengurangan T2 dikurangi T1. Kita dapatkan Hi sama dengan 2pi LK dikali hasil pengurangan dari T1 min T2 dibagi integral R2 per R1 sama dengan T1 min T2 dibagi 1 per 2pi LK dikali integral R2 dibagi R1. Kita dapatkan hasil sebagai berikut, yaitu T1 dikurangi T2 dalam kurung dibagi R. Nah, kita akan membahas mengenai resistansi thermal. Kita analogikan sebagai seperti rangkaian listrik pada umumnya, dengan R sama dengan integral R2 per R1 dibagi 2pi LK. Nah, kita akan membahas contoh soal, yaitu pipa baja tebal dengan radius dalam 5 cm dan ketebalan dinding 5 mm membawa air dingin untuk keperluan pendingin udara. Nah, dengan suhu permukaan yaitu 15 derajat Celcius dan panas yang diperoleh air adalah 0,7 kW per meter panjang pipa. Tentukan permukaan suhu pipa luar. Baik, kita ketahui bahwasanya K sama dengan 54 W per MK karena untuk steel atau besi. Lalu panjangnya yaitu 1 meter. R1 nya kita dapatkan 0,05 meter. Lalu R2 nya adalah hasil penjumlahan dari inner radius dan outer radiusnya menjadi 0,055 meter. Lalu T1 nya adalah 15 derajat Celcius dengan Hi nya adalah 0,7 kW per meter. Lalu yang ditanyakan adalah T2 nya. Baik, kita masukkan rumus-rumusnya, yaitu R sama dengan integral dari R2 per R1 dibagi 2pi LK sama dengan integral dari 0,055 dibagi 0,05 lalu dibagi lagi 2pi 1 kali 54. Hasilnya adalah 2,8 dikali 10 pangkat min 4 kilo per watt. Lalu kita masukkan rumus Hi sama dengan T1 min T2 dibagi R. Dengan Hi adalah 0,7 dikali 10 pangkat 3 sama dengan T2 dikurangi 15 derajat Celcius dibagi 2,8 dikali 10 pangkat min 4. Kita temukan bahwasannya T2 sama dengan 15,2 derajat Celcius. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai konduksi panas radial melalui bola berongga. Nah, analisis aliran panas radial ini yang dimana melalui dinding bola berongga itu mirip dengan yang ada pada silinder berlubang. Dengan cara menghilangkan derivasinya, lalu hasil akhirnya seperti berikut. Untuk perhitungannya mirip seperti yang ada pada silinder berlubang. Langsung saja, rumusnya adalah sebagai berikut. Hi sama dengan T1 min T2 per R, di mana R adalah R2 min R1 dibagi 4pi kali R1 kali R2 dikali K, di mana R1 dan R2 nya adalah inner dan outer radius dari bolanya itu. Lalu K nya adalah konduktivitas thermal dari suatu material tersebut. Oke, terima kasih. Berikut adalah presentasi materi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.